Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang Maha Pemberi segalanya itu hadir senantiasa melindunginya dan bahkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Ketika tawadu itu ada dalam diri seseorang, maka ia tidak pernah mendudukkan sedikit pun kelebihan yang ada padanya, termasuk yang diakui oleh orang-orang sekitarnya, sebagai sesuatu keistimewaan baginya. Karena setiap kelebihan itu membuat dirinya selalu berada pada kerangka pengakuan bahwa tiada satu pun kelebihan kecuali pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu menerima dan meraihnya adalah hal yang wajar, tapi menjadikannya sebagai sebuah keistimewaan dalam diri kita, apalagi yang nanti mengundang untuk mengakui diri, memuliakan sendiri, sikap ujub, atau bahkan mendudukkan diri kita dalam sikap yang seolah lebih dari orang lain dengan suatu dorongan pribadi, itu tidak terjadi bagi orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam fakta kehidupan dan pergaulan sehari-hari juga orang yang berakal sehat juga memang tidak membutuhkan itu, karena pada prinsipnya bahwa hubungan antar sesama itu akan berjalan dengan baik manakala orang saling mengayomi, saling melayani dalam kebajikan dan kemuliaan tanpa pandang bulu dan membeda-bedakan. Nah, karena itu jamaah sekalian, kebalikan dari tawadu ini yang biasa kita sebut dengan tinggi hati, sombong, arogan, jumawa dan seterusnya, itu sangat-sangat ditekankan untuk dihindari dalam Al-Quran. Orang bisa sombong karena dia merasa cukup, atau mungkin karena faktanya banyak orang yang menggantungkan diri padanya secara sosial. Tapi juga bisa yang ketiga, orang yang mengalami penyakit kejiwaan sehalus apapun. Jadi ada psychological syndrome, karena orang itu mungkin merasa dirinya punya kelebihan, tapi kemudian tidak mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekitarnya, maka berbagai cara dilakukan untuk tampil merebut panggung tanda petik, untuk dia menyatakan kepada orang, lihat aku juga bisa. Nah, sehingga kalau ini berkembang, nanti ya bisa mirip-mirip iblis atau Fir'aun, ya sehalus apapun. Iblis kan sebenarnya sebagai sosok individu punya banyak keistimewaan, tapi semuanya menjadi rontok ketika dia mengatakan aku lebih baik dari Anda. Yang kedua, Fir'aun dengan segala fasilitasnya juga tidak bisa dipungkiri bahwa memang dia jago. Tapi itu kemudian menjadi terabaikan bagi orang-orang yang berakal sehat, orang-orang yang berpikiran luhur, ketika dia menampilkan keangkuhan dan kesombongan toga. Dan karena itu di dalam surah Al-Alaq Allah berfirman dalam satu ayat, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Tidak, sekali-kali tidak. Ya. Engkau akan menyaksikan manusia itu angkuh, toga, setelah dia merasa serba cukup. Bahkan dengan mudahnya dia mengatakan, saya tidak butuh kalian. Dengan istilah-istilah nakal enggak level katanya. Nah, karena itu yang menarik bahwa bukan hanya dalam hadis, tapi juga ayat, orang-orang yang seperti ini diingatkan. Yang menarik juga diajak sedikit untuk berpikir. Itu di surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 40 yang saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabas samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal
Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, kata Allah, dan bersikap sombong atasnya, sombong karenanya, la tufattahu lahum abwaabas sama, tidak akan pernah dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit keberkahan, hidayah, sesuatu yang asalnya dari Allah SWT. Bahkan wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan pernah masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar, sampai masuknya unta ke dalam lubang jarum. Ini menarik. Jadi Allah tidak mengatakan mustahil, tapi diberikan perumpamaan. Dia sih orang sombong bisa masuk surga kalau unta bisa masuk lewat lubang jarum. Artinya kan sesuatu yang mustahil. Penggambaran ini sesungguhnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kan, kalau di sini meledek namanya. Di saudara mengatakan bahwa Anda orang sombong itu kan apa-apanya, hanya Anda aja yang selalu mengatakan bahwa diri Anda tidak memiliki. Coba kita lihat, siapa sih orang paling jauh yang hidup terus-menerus, pasti ujungnya meninggal juga. Dan ketika dia meninggal, maka yang terjadi adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sebenarnya ketika hidup pun juga seperti itu. Karena 24 jam yang berlaku semua hukum Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya ada manusia yang mengakuinya, ada yang mengabaikannya, ada yang menampiknya, bahkan ada yang menentangnya. Ketika banjir bergerak memuncakkan, bagaimana zaman Nabi Nuh alaihissalam ketika kejar-kejaran dengan pasukan Musa, ya, Fir'aun terjebak di Laut Merah. Cuma dia ingin mengatasi, dan kemudian dalam fakta tertentu karena ada mukjizat ditunjukkan Anda terlemahkan semuanya. Jadi ada ijazah, ada mukjizat, sesuatu yang melemahkan Rasulullah. Itu biasanya dilakukan ketika seluruh upaya penyampaian peringatan sudah jelas-jelas sudah tersampaikan, tapi masih ditolak oleh orang-orang seperti itu. Itu di zaman para nabi dan rasul. Nah, jamaah sekalian, hadirnya bulan suci Ramadan yang memasukinya mensyaratkan keimanan, prosesnya menekankan kejujuran dalam menahan diri, imsakiyah, dan nanti hasilnya antara yang meningkatkan kualitas ketakwaan. Itu akan mengerahkan segala potensi kehambaan kita untuk memproses kehidupan kita memiliki kepribadian yang mulia. Salah satunya adalah diraihnya sikap tawadhu, kerendahan yang itu, terhindarnya para pelaku puasa dari kesombongan. Coba kita lihat korelasinya. Layak makanan minuman hak sendiri saja sebagai milik tanda petik tidak bisa diapa-apakan. Kenapa? Karena lebih memilih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti Rasulullah SAW daripada keinginan pribadi. Padahal tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kita kalau kita ingin melakukan itu. Makanan minuman di rumah sendiri. Bahkan orang juga tidak mungkin tahu, kecil kemungkinan. Tapi karena kita mendudukkan diri kita sepenuh hati bahwa siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu menjadi tak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketaatan kepadanya. Sikap taat dan merelakan segala otoritas, segala kewenangan, segala posisi, kemampuan apapun yang sebenarnya bisa kita wujudkan dari diri dan peran-peran kita baik secara individu maupun sosial, akan menjadi suatu karakter yang membangun kemuliaan dalam keberadaan kita. Karena modalnya adalah rela mengorbankan sesuatu karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sikap rendah hati yang kita butuhkan, tapi juga pada saat yang sama sangat memaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik segala sesuatu, pengatur alam semesta, itu tidak akan pernah bisa ditampik apapun keinginannya
pertimbangan rasional, akal sehat, ilmu pengetahuan itu tidak dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena justru sebaliknya diinginkan hal itu tumbuh dan berkembang menjadi salah satu karunia yang menguatkan peran-peran kemanusiaan kita. Nah, jemaah sekalian, lantas kenapa sih harus sombong orang itu? Nah, makanya kalau orang sombong pasti tidak memahami kekuasaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, karena memang pada saat yang sama, selain tidak paham, terlalu didominasi oleh keinginan untuk menempatkan diri secara berlebihan di tengah-tengah kehidupan manusia. Ada sesuatu di sana. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ini penting direnungkan karena bukan hanya menjadi sebuah penyakit sosial, juga sering menjadi kelainan psikologis. Karena hidup kita di dunia ini kan tidak bisa terlepas dari tanda petik pertarungan antar manusia, dan kalau tidak hati-hati selalu timbul posisi untuk diakui, dan itu membutuhkan modal. Bagaimana agar orang lain mengakui keberadaan kita? Ini bahaya. Sebaliknya Allah memberikan pendidikan. Dari sejak Anda dalam kandungan sampai saat ini, Anda tidak pernah bisa hidup kecuali karena karunia Allah, kecuali karena pertolongan Allah, kecuali karena kekuatan dari Allah. Maka orang kawat itu mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Diajari lewat sholat, setiap gerakan harus diiring dan dikawal dengan takbir. Allah yang Maha Besar. Selain Allah semuanya tidak punya arti apa-apa. Ada yang sering mengatakan itu dari dunia. Tidak, bagi orang yang beriman, kapanpun mulai dari dunia sampai akhirat kelak, tidak ada yang agung kecuali yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu jemaah sekalian, kehadiran bulan suci Ramadan yang mendidik kita untuk menjadi insan-insan bertakwa itu sekaligus memproduksi perilaku-perilaku karakter mulia yang salah satunya adalah sikap tawadhu itu. Hal ini dibutuhkan oleh manusia oleh karena memang juga sebagai bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Secara sosial Allah memilih orang-orang tertentu yang posisi sosialnya, peran-peran kesehariannya itu lebih dominan dibandingkan dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Tapi itu semuanya harus diperankan dalam konteks menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul memahami dirinya, selain mengakui bahwa kelebihan itu pemberian Allah dengan respon syukur alhamdulillah, juga selanjutnya dimanfaatkan, digunakan, difungsikan agar kebenaran Allah Subhanahu wa taala semakin luas penerapannya dan orang-orang yang taat kepada Allah semakin banyak dan tampil dalam segenap penyembahan dalam situasi dan kondisi kapan dan dimana. Nah, karena itu ketika orang yang tawadhu ini mendapatkan ilmu pengetahuan, maka pada dirinya itu apa? Terbangun suatu komitmen bahwa dengan ilmu pengetahuan itu harus lebih besar manfaat kebaikan yang terbuka dalam kehidupan sekitar. Yang kedua, dengan ilmu pengetahuan itu, maka kesadaran orang-orang di sekitarnya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya makin banyak, kedua harus makin kuat. Karena apa? Dengan ilmu pengetahuan, apalagi terkait dengan ulumul Quran, misalnya ulumul hadis, ilmu tentang psikologi komunikasi, psikologi pertumbuhan pribadi, maka seseorang akan bisa dikawal, diiring pemahamannya tentang kebenaran dan menguatkan sikapnya untuk mewujudkan kebenaran itu sebagai indikator tolok ukur pelayanan sosial ke masyarakat. Justru dengan sebuah pertanggungjawaban bahwa ini karunia yang saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keterampilan terlebih karunia ilahi, dan kemudian dengan itu bagaimana dia menguatkan diri dan orang lain agar semakin berkualitas dalam memproduksi layanan jasa, bahkan pengembangan keterampilan
Jadi persoalannya adalah kalau orang tawadu tidak pernah lepas dari pengakuannya akan Allah Subhanahu wa taala apapun yang dimiliki dan didapatkannya. Sebaliknya maka orang-orang sombong selalu menyatakan dirinya yang pertama, bahkan dirinya lebih dari siapapun. Alhamdulillah. Ini jangankan untuk hari kemudian di dunia dengan berbagai macam kompetensi yang dicapai oleh orang-orang dalam kehidupannya, sebenarnya sangat tidak logis untuk menyatakan yang seperti itu. Kenapa? Karena tiada satu orang pun di dunia ini yang bisa hidup dengan dirinya sendiri. Tidak bisa. Jangankan rakyat biasa, seorang presiden sekalipun tidak bisa hidup hanya dengan dirinya sendiri. Pasti membutuhkan bantuan dan peran orang lain. Mestinya makanya kalau orang sadar menghayati yang seperti ini saja, mestinya sombongnya dikuburkan, dihentikan. Ya tapi yang namanya orang tidak berada pada posisi kesadaran, tidak berada pada pendirian yang normal, maka terjadilah apa yang ingin dilakukannya. Dan ingat bahwa ketidaknormalan yang seperti ini karena kesombongan, sikap aku dan jumawa itu akan melahirkan bibit-bibit penyakit sosial. Siapa yang tidak taat terhadap aturan dan norma sosial, mereka yang dalam diri akan kesombongan. Karena apa? Tidak pernah mau menerima dan mengakui suatu tata aturan yang kemudian dalam konteks tertentu harus meredam keinginan pribadi. Orang yang paham kebutuhan antar sesama terkadang merelakan, silakan lewat dulu depan rumah saya, ya. Sekali saya keluar saya berhenti dulu karena itu akan menyebabkan gangguan lalu lintas misalnya. Jadi secara sosial kita memang sangat ketahuan bahwa kerendahan hati itu sangat dibutuhkan. Terlebih secara spiritual bahwa pencerahan batin karena cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati ibadah-ibadah, rendah hati itu sangat dibutuhkan. Bahkan ada orang dengan mudah dan praktis menunjukkan kalau Anda menempatkan diri sebagai positif, maka akan saling bertolak dengan yang positif, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mau tarik menarik dengan Allah, Allah Maha positif dan Dia Maha negatif, akan terjadi tarik menarik. Jadi ketika orang menyatakan diri dengan kesombongannya dalam aspek apapun, maka pada saat yang sama akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak ungkapkan terang-terang, akan mengakui kelebihan diri sendiri. Dan ketika diproklamirkan keluar namanya dia. Jadi itu berada pada bingkai jebakan-jebakan lubang yang bisa merusak perilakunya. Nah, kaum muslimin rahimahullah, tentu kita tidak ingin mengisi hidup kita dengan kesia-siaan. Kita ingin hidup ini bermanfaat. Ramadan didatangkan Allah SWT ditetapkan sebagai ibadah selama sebulan dalam sekali setahun. Itu dalam rangka agar diri kita menjadi makin mulia dalam berperilaku, baik pada konteks keluarga sendiri maupun dalam kehidupan masyarakat. Nah, karena itu sedapat mungkin bagaimana kita menyerap aturan Allah Subhanahu wa taala, di mana perawatan diri takwa insyaallah diharapkan menguatkan sikap tawadu dan sebaliknya menjauhkan kita dari kecenderungan untuk seolah mempertahankan sikap arogan. Karena sombong, takabur itu sangat tidak layak pada diri seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala sang pemilik kekuasaan yang memberikan segala anugerah yang memang dengan sendirinya memiliki sifat kebesaran itu. Dan karena itu melalui ibadah rutin kita yang diwajibkan yang namanya sholat 5 waktu, maka dengan sholat-sholat sunat yang lain, maka rukun aktivitasnya selalu dikawal dan gerakan itu dengan takbir Allahu Akbar, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah jamaah sekalian, dengan hidayah Allah, dengan karunia-Nya di bulan suci ini, semoga kita menjadi insan-insan yang tawadu, tidak menjadi hamba-hamba yang sombong dan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi